bawahnya. Kita nanam pohon nih, nanam pohon yang kita rawat, tapi justru lebih tinggi rumputnya. Oke, siap ada. Oke. Lanjut Bang. Siap ngalor itu kerja dulu ya sebagai teknik engineer untuk pekerjaannya PM terkait maintenance electric maintenance. Di sini kerjaan kita adalah bersih mengecek, pengambilan foto dan gambar untuk data PM. Saya sebagai teknik engineering, jadi merangkap semua dari kerja instalasi, pointing, troubleshooting lain atau pekerjaan project apalah ya. Luar biasa kan kerjaan MS ini, cukup ya, mengerikan sih, tapi semua ada pelajaran dan ilmunya. Aduh, kan cukup melelahkan. Naik di atas ketinggian, walaupun tidak setinggi tower daerah, kurang lebih 45 meter. Tapi kalau di tower dari daerah mungkin sekitaran 175 meter, cukup melelahkan. Nah, itu lihatlah pemandangan ini. Oke, tarik nafas dulu. Indah bukan di atas ini? Kadang ada rasanya ya melihat keindahan ini, rasanya ingin terbang seperti burung bebas. Tapi kita hanya manusia dan dibeli manusia yang tidak mempunyai sayap. Kita syukuri apa adanya. Ada apanya, bukan apa adanya, terbalik tuh. Ada apanya. Nah, biarkanlah burung-burung yang bebas terbang. Nah, kita sebagai manusia hanya penikmat. Dan syukurilah apa ada apanya. Jangan apa adanya. Kalau apa adanya berarti kita punya apa ya, kalau arti yang itu rasa menyerah. Tapi ada apanya dalam diri kita galilah potensi diri agar menjadi manusia kreatif, inovatif, ngalor ngidul. Oke, cobek. Ya, cerita obrolan, estetika dan dinamika kehidupan. Cobek. Beginilah zaman corona. Kita diwajibkan memakai masker. Tapi ternyata ada efeknya ya. Napas kita jadi tidak bebas. Napas kita jadi tersenggah-senggah. Inilah masker. Ya, itulah corona COVID-19 ternyata menjadi dilema buat kita semua ya. Banyaknya pengangguran, banyaknya usaha yang bangkrut, banyaknya pedagang-pedagang yang kehilangan income. Kita berada di puncak tower nih, tuh lihat ya kan. Jadi solusinya bagaimana nih? Moga-moga ya corona COVID-19 juga berlalu. Entah itu ada sebuah permainan, kita nggak tahu ya. Biar Allah yang menjadikan yang mempunyai atau yang menciptakan kehidupan kita itu, biar kita kembali kepada yang kuasa. Jadi ini profesi saya sebagai MS Teknik Engineer PSI area Tangerang. Tapi ngomong-ngomong harus hati-hati juga nih. Ya. Oke, Bray. Kalau menurut gua kita jangan patah semangat ya. Kita orang pribumi yang mempunyai, yang lahir dan hidup di negara Indonesia, lahir di kita ini. Ya, kenapa kita nggak mau melihat diri kita? Jadi
positifnya ada positifnya, dan kembali lagi kebaikannya di balik musibah ini ya, kita kembali lagi koreksi diri. Apa sih yang salah dengan diri kita, apa sih yang salah dengan semua ini. Tuhan memberikan semuanya itu tidak ada yang salah, cuma kitanya lagi, kita kembali ke diri kita. Makanya jangan patah semangat, gali potensi diri, ciptakan inovasi-inovasi dan kreatif diri. Toh ilmu itu tidak dapat, atau mungkin ilmu itu dapat jadi berdasarkan pengalaman dan sharing-sharing kita, obrolan buka diri kepada teman-teman, kepada saudara. Jadi ya cobalah jalani lagi kembali hubungan silaturahmi dengan baik. Oke? Karena dari hubungan silaturahmi dengan baik, antar keluarga dan teman, itu membuka wawasan kita, membuka faedah dan manfaat yang begitu banyak. Jangan patah semangat, gali, bangun ya mental, ciptakan diri yang baik, image kita rubah sikap ya. Oke Bray, oke, ngalor ngidul ya, ngalor ngidul ngetan ngulon. Nah, ngalor ngidul ngetan ngulon, jangan ngelindur, ngalor ngidul ngetan ngulon, jangan tertidur, jangan ngelindur. Yo nyambi makan ketan, mampir deh berbarengan. Yuk ngopi-ngopi. Salah satu tokoh masyarakat, Bang Jojo. Siap, semangat. Moga-moga bisa menyambung satu silaturahmi dan persaudaraan. Nih, waktu luang kita istirahat, nyambi-nyambi ngobrol bersama Bang Jojo nih. Kayaknya seorang perintis nih kalau dari perang. Amin. Ya, alhamdulillah pertemuan ini akhirnya menjadi ikatan persaudaraan dan silaturahmi ya. Amin. Moga-moga obrolan ini bukan obrolan basa-basi semata. Amin. Amin. Jadi gitu Bang. Kadang-kadang ini memberikan motivasi buat orang ya, teman-teman. Ternyata mereka maju. Ya udah loh kayak gini akhir bangun terus mentalnya tuh. Terus dulu ada sempat kepikiran memang pikiran itu. Kok gue ngasih arahan buat teman-teman bisa maju, kenapa gue enggak? Masih Tapi standar aja gitu. Tapi aneh enggak buang pikiran-pikiran kayak gitu loh. Iya. Ya lah emang udah rezeki dia kan, orang kita nggak tahu kan. Iya. Yang penting jaga aja hubungan silaturahmi. Nah, Gitu ya. itu begini, kadang ada kalanya kita nanam pohon nih, nanam pohon yang kita rawat, tapi justru lebih tinggi rumputnya. Ya kan? Betul. Bener kan? Iya bener, kalau ditelaga gitu udah jadi kebuka dipikirin saya. Sekarang kok rumput itu bisa tinggi walaupun nggak dirawat gitu. Nah itu rahasianya Allah. Kenapa pohon yang kita rawat sama rumput yang nggak dirawat kok rumput lebih tinggi? Kenapa sebabnya ya? Nah, takdirnya siapa begitu? Benar. Iya kan? Tapi kalau kita tahu kuncinya, oh dia asupan pupuk misalkan, asupan kandungan dalam tanahnya dia lebih cepat meresap, lebih cepat bergerak. Nah kenapa ente nggak tiru itu? Pohon yang tadinya ente tanam harus bagaimana ini supaya lebih tumbuhnya lebih bagus dari rumput. Sama manusia pun begitu. Kalau ada orang yang dikasih masukannya dia lebih pesat perkembangannya, kemudian dia lebih maju daripada ente, satu memang udah jalannya. Kedua, ente bukan nggak dapat apa-apa, nilai pahala ente dapat, nilai berkah ente dapat. Begitu rata-rata. Mana ada guru yang bisa jadi direktur, yang bisa jadi kepala negara, ya kan? Tetap guru-guru aja, tapi ada hikmah, ada berkah yang dia dapat. Iya kayak begitu. Ya jadi semangatnya di situ, semangatnya itu ya abang bilang tadi, ada hikmah, ada pahala yang didapatkan. Makanya ketika kita berbuat, memberikan masukan, motivasi ke teman, jangan pernah berharap apapun. Ikhlas lillahi ta'ala. Nanti yang angkat derajat kita siapa? Bukan dia, Allah yang angkat. Jadi Allah juga akan tahu, oh ini orang suka memberikan masukan yang positif. Kalau masukannya positif kemudian dia pakai dan itu bermanfaat buat orang, otomatis kan berpahala. Betul Bang. Amal jariah juga termasuknya pahala buat ente. Kan gitu. Nggak sia-sia. Wah secara materi tapi Bang dia lebih bagus Bang, dia lebih mapan, dia sekarang punya ini punya itu, biarin. Itu memang udah rezekinya dia, tapi melalui perantara ente, dalam arti cara dia berkembang, cara dia berpikir,
dapat masukannya, dapat motivasinya dari siapa? Dari ente. Manfaat dia ketika dia sudah berumah tangga, kemudian dia maju, dia sukses, kan buat anak istri. Secara materi ente nggak dapat, tapi secara kehidupan buat dia ente dapat. Ya itulah. Iya kan? Ibadahnya dia buat anak istri berpahala, tapi pengembangan diri dia dari masukan ente pahala lah buat ente. Ya kembali lagi. Itulah masukan dari Bang Jojo, ternyata yang moga-moga menjadikan motivasi buat Amin. kita semua ya. Jadi intinya kalau kita berbuat baik, teruslah berbuat baik. Amin. Itu yang Teruslah berbuat baik. Karena gini, kalau kita selalu berbuat baik, kadang-kadang juga belum tentu hasilnya baik buat kita. ya. Itu apa? Proses Allah menguji buat kita. Ini orang masih mau jalan ngasih masukan yang baik-baik terus nggak nih? Walaupun kadang ada orang kita ngasih masukan yang baik, tapi udah sukses lupa sama kita. Ada yang kayak begitu. banyak. Ada. Bukan ada tapi Biarin, banyak, ya. biarin dia mau seperti itu. Ya mungkin, ya memang itulah. Kalau orang tulus ikhlas, ya cobaannya seperti itu. Iya. Biarin. Kalau misalkan yang 10 orang kita kasih masukan, ya kemudian 1 ngebuang kita, ngelupain kita, belum tentu yang 9 ini ngebuang kita. Betul. Kita positif thinking aja. Nah itu kembali positif thinking itu ya. Positif thinking aja. Jangan pernah berpikir, wah itu kan dari gua, ini kan dari gua. Wow, jangan. Enggak, Bang. Gugur Alhamdulillah, pahala kita, alhamdulillah, jangan. Bang. Makanya Ale tetap semangat. Oh ya. Tetap semangat memberikan syukur bukan motivasi aja, ilmu yang Ale punya saya kasih. Betul. Itu alhamdulillah sih. Karena kalau bicara masalah hati nih ya, kalaupun misalkan dia ketemu ente, siapa sih dia? Oh. Tapi dalam hati dia, secara dia ngomong jujur, gue begini karena dia loh. Iya. Tapi kita kan nggak Itu tahu. udah ada nilai plus ya. Nah, dalam hati dia pasti mengakui, bener. mengakui. Itu dicatat Walaupun ya, mau Bang. ketemu sama kita dia lupa, pura-pura sibuk apa segala macam. Betul. Tapi dalam batin dia, dalam hati dia pasti mengakui. Gua begini karena dia. Aduh, ada rasa malu sebetulnya dia juga. Cuman karena gengsi, orang ketutup sama gengsi, jadi ya banyak yang kayak Banyak gitu. gitu. Banyak. Oke. Makanya kita jalanin aja karena Allah. Mudah-mudahan manfaatkan begitu ya. Amin Bang. Oke, itulah asupan-asupan dari Bang Jojo. Mudah-mudahan menjadi manfaat buat kita semua ya. Amin. Ya selama masa pandemi ini kita jangan patah semangat ya. Benar. Harus. Banyak harus. beramal itu bukan karena dari segi materi aja ya. Betul. Kan amal itu bukan berarti harus banyak duit. Betul. Ketika membantu orang, bantu pikiran juga amal ibadah. Itu aja. Nah, jujur ini gua baru pertama kali ketemu Bang Jojo gitu loh. Ternyata Allah masih jalannya. Amin, Masih jalan amin. seperti ini. Gua berangkat pagi-pagi Amin. melakukan kewajiban sebagai MS. Ketemulah Bang Jojo secara tidak sengaja dia juga nongkrong pagi-pagi di sini. Itu Allah yang nentuin. Allah rutinnya itulah. Intinya berkah. gitu, kalau berbuat kita berbuat baik aja. Karena gini, niatul mukmin khairin min amali. Niatnya seorang mukmin itu lebih bagus daripada amalnya. Maksudnya gini, dia ngamal 50.000, tapi dia ikhlas, itu lebih bagus Ketimbang yang daripada ada yang niatnya cuman ria, iya. kemudian dia ngasih 1 juta, ya kan? Cuma. Cuma Jadi niat lah yang paling penting. Niatnya karena apa? Karena orang, karena Allah, karena jabatan, karena pergaulan, apa karena apa? Nah itu dia bilang tadi, niatul mu'min khairin min amali. Niatnya seseorang lebih bagus daripada amalnya. Niat tanpa beramal bagus, tapi beramal tanpa niat juga nggak imbang. Gitu kira-kira. jadi ada berkesinambungan. Iya. Oke.